Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asrilana Tanjung, perwakilan dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Sistem Agribisnis dan Efisiensi Pemasaran Agribisnis. Dosen pengampu oleh Bapak Hendra Saputra SE MSI. Disusun oleh Muslim Manur Hasibuan dan saya sendiri Siti Asrilana Tanjung dan rekan saya Joses Mei Poto Maru. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem agribisnis. Secara konvensional, sistem agribisnis adalah semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Sistem agribisnis terdiri dari 4 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem agribisnis hulu atau downstream agribisnis. Yang kedua, subsistem agribisnis usaha tani atau on-farm agribisnis. Yang ketiga, subsistem agribisnis hilir atau upstream agribisnis. Dan yang keempat, subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau supporting institution. Materi selanjutnya, efisiensi pemasaran agribisnis. Pemasaran berperan dalam pembangunan pertanian. Perbaikan sistem pemasaran di sektor pertanian mendorong pada peningkatan produksi melalui efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung terjadi karena pemasaran menambah harga di tingkat produsen melalui turunnya biaya pemasaran. Sedangkan efek tidak langsung terjadi karena adanya perluasan pasar yang disebabkan konsumen dapat menerima harga lebih rendah yang pada akhirnya menaikkan jumlah permintaan konsumen dan harga di tingkat produsen atau Mellor 1996. Di sisi lain, kondisi struktur pasar yang dihadapi produsen yang cenderung oligopoli atau monopoli telah memperarah posisi produsen dan seringkali menjadi penyebab tidak berkembangnya usaha produsen kecil untuk meningkatkan harga jualnya. Untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat ini, pemasaran mempunyai peran penting dalam meningkatkan daya saing produk. Mengingat pada saat ini produk domestik kalah saing dengan produk impor karena lemahnya sistem pemasaran yang terjadi. Lemahnya sistem pemasaran tersebut akan memperlemah daya saing yang kemudian akan mengurangi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Porter atau 1990 menunjukkan bahwa sumber daya yang melimpah tidak secara otomatis membuat suatu negara akan mempunyai keunggulan kompetitif. Globalisasi perdagangan bebas menyebabkan timbulnya arus barang produk pertanian, baik produk primer maupun produk olahan dari impor dan ekspor yang tinggi. Oleh karenanya, koordinasi distribusi barang ke konsumen yang semakin efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan. Kesimpulan, sistem agribisnis terdiri atas 4 subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu atau downstream agribisnis. Yang kedua, subsistem agribisnis usaha tani atau on-farm agribisnis. Yang ketiga, subsistem agribisnis hilir atau upstream agribisnis. Dan 4, subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau supporting institution. Subsistem agribisnis hilir atau downstream agribisnis atau off-farm berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Efek langsung terjadi karena pemasaran menambah harga di tingkat produsen melalui turunnya biaya pemasaran. Sedangkan efek tidak langsung terjadi karena adanya perluasan pasar yang disebabkan konsumen dapat menerima harga lebih rendah yang pada akhirnya
menaikkan jumlah permintaan konsumen dan harga di tingkat produsen atau Miller 1996. Revolusi sistem pemasaran dari pasar yang tidak terorganisasi atau unorganized market ke pasar yang terorganisasi atau organized market, terutama sistem pasar tradisional ke sistem pasar modern, mengakibatkan perubahan berbagai kegiatan dalam upaya standarisasi produk yang dijual. Pemasaran agribisnis atau usaha pertanian mencakup segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil pertanian dan kebutuhan usaha pertanian dari tangan produsen ke konsumen, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan serangkaian jasa-jasa tertentu yang menghasilkan perubahan atau bentuk, waktu, tempat, atau hak milik dari barang yang ditujukan untuk lebih mempermudah penyalurannya dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumennya.